Bagaimana sujud tilawah itu? Ya sujud saja gitu loh. Kalau pas kita duduk membaca itu ya sujud tilawah. Kalau memungkinkan, ya toh, pas di masjid, pas tempatnya bersih. Kalau di jalan-jalan yang sujud rohanimu, wasjud waqtarib, sujud rohanimu, ya toh, membayangkan kan bisa kan? Kalau di dalam kendaraan tuh, ya apa gitu kan? Bisa kan? Rasamu bisa. Nah kalau di tempat yang memungkinkan gini ya sujudkan. Kalau pas sholat baca itu sujud tilawah, sunnah sajadah wajhi lillazi fataras samawati wal arda wang syaqqal qamar. Nah ini pas maca wang syaqqal qamar itu ingat rembulan supaya kamu tetap awet muda, sehat, semangat. Nah, itu gunanya itu loh, wasjud waqtarib tersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para santriku baik yang di pesantren maupun di luar pesantren, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmah, taufik, maunah, kemudahan segala urusan terhadap kita semuanya. Keberkahan, keselamatan dan kasih sayangnya selalu menyertai kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official dimanapun berada, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan segala urusan kita, menyembuhkan segala sakit dan penyakit kita, serta memberikan kepada kita semuanya kesehatan lahir dan batin. Seluruh keluarga kita, keluarga para pemirsa semuanya, terjaga dari segala hal yang tidak diinginkan oleh kita semuanya terjadi. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Kali ini masih bicara rukun qauli dan dikaitkan dengan rukun fi'li. Jadi rukun sholat kan saya mengulang sedikit, rukun sholat kan 13 itu terbagi menjadi 4 yaitu qauli jumlahnya 5, takbir, fatihah, sholawat, takbir, fatihah, tahiyat, sholawat dan salam 5. Itu sudah kita sampaikan yang lalu. Fi'li jumlahnya 6, itu qiyam, ruku', lalu sujud, duduk di antara dua sujud, qiyam, ruku', terus i'tidal ya. Qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk akhir. Itu fi'li. Fi'li itu perbuatan fisik kita. Lalu yang ketiga adalah rukun qalbi, hati, qasdu, sengaja melakukan fi'li. Qauli dan fi'li itu harus diqasdu, harus disengaja oleh hati. Dan yang keempat adalah tartib. Tartib itu adalah mengatur atau mentartibkan, menertibkan agar benar-benar terjadi sholat, agar benar-benar terjadi silah, agar benar-benar terjadi sholawat. Nah, apa itu? Antara qauli dan fi'li benar-benar disilahkan oleh qalbi, disolatkan oleh qalbi, disolawatkan oleh qalbi. Perbuatan itu disebut dengan tartib. Upaya untuk mensolatkan qauli dan fi'li disebut dengan tartib. Baik, kemarin kita sudah sampaikan rukun fi'li, ruku'. Kemudian i'tidal, kenapa dikaitkan dengan rukun qauli? Kenapa kok takbir
tidak dibarengi dengan, padahal kan intikal itu ya, dari rukuk kepada qiyam, dari rukuk kepada qiyam disebut dengan i'tidal, tapi gerakan intikal ini kok tidak dibarengi dengan takbir intikal, tapi kok sami Allahu liman hamidah. Dan setelah kita sampaikan silahkan dilihat, dicermati, dan bila mana ada muskilah monggo silahkan ditulis di dalam komen channel YouTube tersebut, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Para pemirsa dan para santriku semuanya yang saya cintai, baik, saya akan masuk pada rukun fi'li yang berikutnya, yaitu rukun fi'li pertama adalah qiyam, kedua rukuk, ketiga i'tidal, yang keempat adalah sujud. Nah, sujud. Nah, baru setelah dari qiyam, ya dari qiyam, rukuk, lalu i'tidal kan qiyam, alif simbolnya. Baru orang itu kalau sudah benar-benar alif, ya, rukuk itu adalah diri kita, simbolnya lam, kaku, ya toh, seenaknya sendiri, suka menentang, innal insan li rabbihi lakanud, keterlaluan, makanal insanu aktsara syai'in jadala, suka berbantah-bantahan, wa khuliqal insanu dha'ifa, merasa lemah dan lain sebagainya, ya, suka keluh kesah dan sebagainya. Itu pokoknya sifat-sifat kita disimbolkan dengan huruf lam, yaitu kaku saenake dhewe karena terbawa oleh hawa nafsu. Dia harus diiktidalkan agar berhubungan dengan alif. Alif itu ulfah, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka sifat-sifat kemanusiaan yang kaku, saenake dhewe, suka berbantah ini harus dipersaudarakan dengan ulfah. Dipersaudarakan dengan alif, diulfahkan, dilemah lembutkan. Apa yang bersifat lemah lembut itu? Yaitu rohani. Apa rohani itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa. Itulah rohaninya. Dia harus mempersaudarai yang sifatnya manusia itu. Yaitu hurufnya lam itu. Nah, kalau benar-benar sudah qiyam ulfah, ya toh, yang kaku tadi, yang lam tadi itu benar-benar sudah menjadi qiyam ulfah, alif, baru dia bisa disujudkan. Jadi keberhasilan sujud itu oleh karena apa? Karena lam sudah dialifkan. Jadi lam tidak menjadi alif, qiyam, barulah menjadi sujud. Apa sujud itu? Ha. Apa ha itu? Hilm. Apa hilm itu? Lemah lembut, pribadi, ekspresi hilm, ya, aris, orangnya aris, yang penuh kasih dan sayang, simbolnya Nabi Ismail. Simbolnya Nabi Ismail, maka Nabi Ismail itu adalah hilm. Hilmun, halim, Allah itu maha halim. Maha halim itu bisa berlaku elastis itu, ya, dimanapun enak itu. Jadi ya manut, namanya manut, simbolnya sujud, huruf ha. Hurufnya disebut dengan huruf ha. Jadi sujud itu simbol huruf ha. Bagaimana orang itu bisa ha? Ha itu kan, ha itu antara ini, halqiyah kan, halqiyah. Enggak di dalam, enggak di luar, di antara. Jadi di sini, enggak di dalam sini, ya, tidak di luar seperti lam, juga tidak alif di dalam sekali, tidak. Tapi antara. Jadi antara alif yang berada di dalam hati, dalam relung-relung hati itu ulfah, alif, dengan lam yang di kepala. Lam itu keras di kepala. Nah, itu ha. Ha itu antara ini, hati dan kepala. Berada di sini, di halqiyah. Jadi maka ada halqiyah itu halq. Maka ada huruf halqi di sini kan. Jadi enak. Situasi elastis gitu. Orang kalau hanya di hati saja itu juga orangnya jadi sakit gitu loh. Maka kalau kamu hanya mbok batin, kalau sembarang mbok batin, ya itu kamu jadi sakit. Atau sembarang mbok sikapi dengan emosional, lam, kamu juga sakit. Bagaimana kamu memerankan ulfahmu dengan apa? Lamu dengan ulfahmu ini menjadi hak, gitu. Maka disitulah baru orang itu bisa la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu dalam surat Al-Alaq ya.
Surat Al-Alaq itu surat ke-96. Ayat terakhir, ayat 19. Ayat yang terakhir. Maka kamu jangan taati lammu saja itu loh. Jangan ikuti, itu kan sebelumnya itu lanasfa'an bin nasiyah. Kamu jangan ikuti kepala saja. Jangan ikuti lam yang berdampak pada emosional itu, kaku. Jangan ikuti. Maka kamu baru bisa wasjud waqtarib. Itu makanya itu disebut dengan ayat sajdah. Maka kalau membaca itu disunnahkan kita untuk sujud tilawah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Bagaimana sujud tilawah itu? Ya sujud saja gitu loh. Kalau pas kita duduk membaca itu ya sujud tilawah. Kalau memungkinkan, ya toh, pas di masjid, pas tempatnya bersih. Kalau di jalan-jalan yang sujud rohanimu, ya toh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu. Yang terakhir yang ke-19 wasjud waqtarib, sujudkan rohanimu. Ya toh, membayangkan kan bisa kan? Kalau di dalam kendaraan tuh ya apa gitu kan? Bisa kan? Rasamu bisa. Nah, kalau di tempat yang mungkin gini ya sujudkan. Kalau pas sholat baca itu sujud tilawah, sunnah, sajadah wajhi lilladzi fataras samawati wal arda wang syaqqal qamar. Nah, ini pas maca wang syaqqal qamar itu ingat rembulan supaya kamu tetap awet muda, sehat, semangat. Nah, itu gunanya itu loh. Wasjud waqtarib tersujud. Sajadah wajhi, diriku aku tundukkan, wajahku kan mak, diriku. Lilladzi terhadap zat fataras samawati wal arda wang syaqqal qamar. Nah, ketika membaca wang syaqqal qamar itu aja sampai lali. Wang syaqqal qamar itu dihentakkan seluruh wang syaqqal qamar. Tapi qamar itu halus.